Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri. NIM saya 19104168990. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Tugasnya yaitu cari materi di Google tentang The Cultural Environment of Global Markets dan jelaskan serta video record. Di sini saya sudah meringkas dari Google, yaitu pendahuluan. Tugas pemasar global adalah mengenali persamaan dan perbedaan serta memasukkan persepsi lini ke dalam proses perencanaan pemasaran, sehingga strategi, produk, dan program pemasaran disesuaikan dengan perbedaan yang signifikan dan penting. Pada saat yang sama, pemasar global harus juga memperhatikan persamaan yang relevan serta menghindari penyesuaian yang tidak perlu dan mahal dalam strategi dan program pemasaran. Dari sudut pandang pemasaran, budaya dalam arti di atas jelas penting, akan tetapi seorang pemasar perlu memberikan respon pada semua jalan hidup dan nilai ide dan sikap, apakah itu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau tidak. Untuk aspek dasar dari budaya, para antropologi memiliki kesamaan pendapat mengenai 3 karakteristik budaya. Yang pertama, ada budaya bukan pembawaan sejak lahir melainkan dipelajari. Yang kedua, berbagai bentuk budaya saling berhubungan, atau kalau salah satu aspek budaya tersentuh, yang lain ikut terpengaruhi. Yang ketiga, dimiliki bersama oleh anggota kelompok dan menjadi pembatas antara kelompok yang berbeda. Bagi pemasar internasional, pencarian budaya universal merupakan orientasi yang bermanfaat. Budaya universal adalah modus tingkah laku yang ada dalam setiap budaya sejauh aspek lingkungan budaya bersifat universal. Budaya bukannya unik. Para pemasar internasional dapat melakukan standarisasi berbagai aspek program pemasaran seperti rancangan produk dan komunikasi yang merupakan 2 unsur pokok dalam program pemasaran. Tidak peduli betapa aneh tindakan atau pendapat seseorang, cara berpikir seseorang, merasa dan bertindak mempunyai hubungan dengan pengalamannya. Pemasar internasional yang berhasil harus mengadopsi asumsi semua ini bila mereka ingin memahami dinamika pasar luar negeri. Kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa orang lain seperti disadari setiap orang bukan hal yang mudah. Kalau bahasa berubah, ada tambahan dalam komunikasi. Hal ini terjadi terutama kalau bahasa dan budayanya yang berbeda. Ada pendekatan analisis faktor-faktor budaya. Alasan mengapa faktor-faktor budaya merupakan tantangan bagi pemasar global adalah bahwa semua ini tidak mudah terlihat. Budaya merupakan tingkah laku yang mudah dipelajari, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sulit bagi seseorang keluar dari kalangan yang tidak berpengalaman atau tidak terlatih untuk memahaminya. Dalam mencari budaya yang universal, suatu teori yang amat berguna mengenai motivasi manusia dikembangkan oleh Maslow. Maslow membuat hipotesis bahwa keinginan manusia dapat tersusun menjadi kebutuhan potensi relatif berjenjang. Setelah kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi, kebutuhan lain atau yang lebih tinggi akan segera muncul untuk mendominasi individu tersebut. Manfaat hipotesis jenjang kebutuhan untuk pemasar internasional adalah sifatnya yang universal. Semakin tinggi sebuah pasar berkembang, semakin besar juga proporsi barang dan produk yang akan mengisi kebutuhan sosial dan penghargaan, bukan bagi kebutuhan fisiologis. Salah satu cara sistematik untuk mengurangi sejauh mungkin persepsi kita mengenai kebutuhan pasar yang terhambat oleh pengalaman kita sendiri dikembangkan oleh James Lee, menemukan referensi yang tidak disadari terhadap nilai budaya orang itu, atau disingkat SRG.
SRC, Self Reference Criteria. Dia mengupas masalah ini dan mengusulkan kerangka kerja sistematik terdiri dari 4 langkah untuk menghilangkan bentuk kecadokan ini. Yang pertama ada tentukan masalah atau sasaran dalam arti sifat-sifat budaya, kebiasaan, atau norma negeri sendiri. Yang kedua, tentukan masalah atau sasaran dalam arti sifat-sifat budaya, kebiasaan, atau norma-norma negara asing. Yang ketiga, pisahkan pengaruh SRC dalam masalah dan telitilah dengan hati-hati untuk mengetahui bagaimana hal itu mempengaruhi masalah. Yang keempat, tentukan ulang masalah ulang tanpa pengaruh SRC dan pecahkan untuk situasi pasar luar negeri. Salah satu unsur dari teori difusi inovasi adalah konsep adopsi. Adapun tahap-tahap dan persepsi adopsi di sini ada 5. Yang pertama, kesadaran. Dalam tahap ini pelanggan menyadari untuk pertama kalinya adanya produk atau inovasi. Yang kedua, minat. Dalam tahap ini pelanggan sudah mengetahui produk dan mempunyai minat pada produk ini. Yang ketiga, evaluasi. Dalam tahap ini individu tadi membayangkan menggunakan produk atau inovasi untuk memperoleh. Yang keempat, mencoba. Dalam tahap ini individu apakah mencoba atau tidak. Yang kelima, adopsi. Dalam tahap ini individu mungkin membeli produk yang lebih mahal, yang lebih dicoba tanpa membeli atau terus-menerus membeli produk yang tidak terlalu mahal seperti pisau silet. Salah satu faktor produk yang mempengaruhi tingkat adopsi suatu inovasi adalah karakteristik inovasi itu sendiri. Rogers mengatakan ada 5 karakteristik yang mempunyai pengaruh besar dalam tingkat adopsi dari suatu inovasi, yaitu keunggulan kreatif, kecocokan, kompleksitas, dapat dibagi, dan dapat dikomunikasikan. Di sini ada negosiasi tentang lintas budaya. Salah satu peluang baik untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perbedaan lintas budaya adalah negosiasi. Dalam negosiasi internasional, para pemasar internasional berhadapan dengan mitra dengan latar belakang budayanya yang beraneka ragam. Yang kedua, ada produk industri. Berbagai faktor budaya mempunyai pengaruh penting pada pemasaran produk industri dan harus dikenal dalam merumuskan rencana pemasar internasional. Perbedaan perjanjian yang menyangkut spesifikasi merupakan variabel penting secara internasional. Salah satu persyaratan utama dari kesuksesan usaha pemasaran adalah kegigihan. Ada juga produk konsumen. Produk konsumen mungkin lebih sensitif terhadap perbedaan budaya daripada produk industri. Pengamatan dan studi membesarkan bahwa tanpa tergantung pada kelas sosial dan pendapatan, budaya mempunyai pengaruh yang signifikan pada tingkah laku konsumsi, pengguna media, dan kepemilikan barang yang tahan lama. Yang keempat, nasionalisme. Nasionalisme adalah istilah yang menguraikan pengaruh kuat dari dunia kolektif yang dipancarkan oleh kelompok sosial, ekonomik, dan budaya yang kita sebut bangsa. Kita hidup di zaman arus nasionalisme yang tampaknya mengalir kedua arah. Di antara negara maju terdapat kecenderungan dan arah yang nyata ke arah pengakuan masyarakat dunia dan saling ketergantungan. Yang terakhir, komplikasi lintas budaya dan saran pemecahannya. Bisnis dilaksanakan dalam lingkungan yang selalu berubah. Bauran dari ekonomi, politik, dan budaya, serta kenyataan dan peristiwa pribadi, pemahaman yang berbeda dari kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi komersial seringkali terjadi, bahkan ketika semua pihak termasuk dalam masyarakat konteks rendah yang sama, dan transaksi itu menyatu dalam dokumen legal yang jarang dapat mengantisipasi semua hal-hal tidak terduga.
Negosiasi lebih lanjut di antara pihak-pihak yang melakukan kontrak seringkali diperlukan, dan pertimbangan praktis biasanya diberi bobot lebih banyak daripada interpretasi yang hanya berdasarkan pada legalitas, karena hanya penyelesaian secara hukum yang benar-benar memang kalau terdapat perselisihan bisnis. Demikian itu saja rangkuman tentang social and cultural environment yang saya ringkas dari Google. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.